Ai. sibuk syuting setiap hari stripping bagi waktu mungkin sama istri. Nah, alhamdulillah. Jadi begitu sibuknya stripping di bedah rumah syutingnya. Jadi masih ada libur, itulah kita luangkan waktu buat keluarga, apalagi buat anak-anak dan istri yang di rumah. Jadi jadwal syutingnya itu 3 hari syuting, terus 1 hari libur, 3 hari syuting, 1 hari libur, berarti dalam 1 minggu itu ada 2 episode gitu. Jadi 6 hari kepake syuting, 1 hari itu udah sempatkan buat bawa jalan-jalan Ava, Aisyah sama Siva untuk jalan-jalan lah gitu. Kadang ke mall, kadang ngajak main Ava gitu. Ya, jadi itulah menyempatkan waktu buat keluarga juga gitu. Berarti nikah udah Ido nikah tahun 2021 kalau nggak salah. gitu. Oke. Terus ini momongan sendiri mungkin Dok. Ya. Bagaimana? Ya makanya itu Ido harus menyempatkan waktu. Kadang Ido pulang tuh nyampe rumah jam 10, kadang jam 11 Ava tuh belum tidur sama Aisyah, dan itu yang dikangenin ketika memang di luar. Semangatnya mereka tuh begitu pulang hilang langsung capeknya gitu. Jadi disambut sama anak gitu. Papa, apalagi sekarang udah mulai ya lagi gemes-gemesnya lah, 1 tahun 6 bulan sama umur 4 sampai 5 bulanan gitu. Gitu. Terus sekarang udah pada pinter ngapain aja nih Dok? Kalau Ava, ya kalau Ava itu sekarang udah pinter ngomong, udah pinter ngoceh, terus jalan apalagi udah lancar lah gitu. Pokoknya kalau kita berangkat kerja itu harus diem-diem, jangan di hadapan dia. Kalau di hadapan dia udah kelar, pasti nangisnya reok, pasti ngambek. Jadi makanya dialihin dulu nih Avanya gitu, tadi bawa main kemana, terus Idonya menghilang gitu, langsung berangkat gitu. Kalau di depan dia Ido berangkat, wah parah sih, dia pasti nangis parah gitu. Jadi pulang pun Ido disambut sama Ava gitu. Gitu. Terus takut kehilangan golden moment anak gak sih Dok? Karena kan lagi lucu-lucunya ya. Bener, kadang Ido mikir gini ya, kok bisa ya, cepet banget gitu. Tiba-tiba anak udah jalan, tiba-tiba anak udah bisa ngomong gitu. Kayaknya waktu itu berputar banget, begitu cepat gitu. Makanya Edo nggak mau kehilangan momen-momen kebersamaan anak. Makanya Edo sempetin sesibuk apapun harus main bareng sama anak lah. Jadi tahulah perkembangannya gitu. Terus ada momen yang tergambarkan di anak gitu. Jadi oh iya dulu aku pernah begini nih sama papa, oh aku dulu begini nih gitu. Apalagi pas mau tidur sih, jam-jam 11 itu Edo kadang sempetin bercanda sama dia, memberikan kesan sebelum tidur itu bahagia gitu. Jangan sampai mau tidur tapi nangis gitu. Jadi Edo buat mereka dulu ketawa, senyum, nanti udah capek, udah sini lo papa. Tidur bener-bener, sama Edo tuh nurut. Pokoknya kalau dia itu ngegintil tuh maksudnya? Ya apa? Ngelek. Pokoknya sebelum tidur tuh ada gitu. Kelonan. Ngelonnya pakai ketek, dia emang ngorek-ngorek ketek gitu. Iya. Jadi akhirnya cepet banget tidurnya gitu. Pokoknya kalau apa baru ngeliatin baru taruh nih gitu. Jadi takut lah dia gitu. Dia lebih menghargai bapaknya sih. Gitu. Tapi ini kan syuting stripping juga pasti sibuk. Kontrol anak juga nggak sih walaupun gini lewat ibunya mungkin atau bagaimana? Ya pasti kalau memang lagi Siva misalnya mau keluar pasti dia kabaran sama Ido, terus ngasih updatean juga ke Ido. Ido juga begitu nyampe juga Ido pasti kabarin Siva gitu. Terus yang ini tadi mau makan ini boleh nggak? Jangan. Kalau yang pokoknya yang instan-instan jangan, dia bilang. Apalagi sekarang tuh anak kan banyak banget yang adalah gerakan nggak tutup mulut GTM gitu-gituan lah. Pokoknya dia bilang kalau penting susunya tetap masuk, terus jangan dikasih yang instan-instan, snack-snackan, jangan. Pokoknya nanti kalau lapar pasti dia makan kok. Tapi bener, begitu Ava lapar dia naik ke atas meja makan, ngambil nasi putih sendiri, makan sendiri gitu. Jadi makanya jangan begitu GTM itu jangan dikasih snack, jangan dikasih es krim, jangan dikasih es, permen apalagi. Ya udah biarin aja, yang penting nyusu dia mau. Udah gitu. Itu sih pesan dari orang tua Ido ya. Dari mama gitu. Nanti lapar juga makan sendiri katanya. Bener, Ava tuh naik meja makan, cari-cari Ava kemana, naik ke meja makan, ngambil nasi. Oh ya berarti dia lapar, udah suapin gitu. Tapi sekarang sih anak sih lagi
sekarang flu Singapura ya. Singapura tuh banyak banget yang gejala-gejalanya yang aneh-aneh gitu, kayak kaki yang gatal tapi kayak kesundut api gitu, yang merah-merah. Mungkin teman-teman yang lain juga pasti yang punya anak pasti kena kayaknya. Karena sekarang lagi musim itu gitu. Dan Nido itu sih udah hampir 3 bulanan tuh Ava tuh. Kadang kemarin tuh sempat ke dokter juga gitu, sampai ke dokter kulit. Sempat sembuh terus mulai lagi gatel. Akhirnya sekarang sih kayaknya udah mulai mengering sih. Kemarin tuh kayak sundut api ya. Terus mau tidur tuh harus digarukin dulu. Dia ngerasanya apa dok? Gatel. Gatal aja nggak? Gatel tapi kalau kita ngelihatnya, oh kemarin sempat demam. Dari awal tuh sempat demam, sembuh, demam lagi. Terus mulai keluar lagi beruntusan gitu, kayak kesundut api gitu. Kalau pecah cairannya itu bisa jadi lagi gitu. Kayak cacar kali gitu ya? Kayak cacar tapi kayak kesundut api Kak. Beda, pokoknya itulah flu Singapura tuh beda-beda ya ininya, efeknya. Berapa lama itu dok? Ini sekarang udah hampir 3 bulanan kayaknya. Oh lama. Udah 3 bulan, makanya sempat ke dokter kulit juga gitu. Sampai udah kayaknya sekarang tuh mulai kering. Tapi rasa gatalnya tetap ada dianya. Di kaki, di tangan. Dulu kemarin itu pokoknya ada 3 minggu yang lalu lah. Habis nih tangannya kayak monster gitu. Tangannya itu sih. Emang makanya Edo selalu update sama Siva, minta update gimana apa yang dirasain si Ava gitu, terus kondisi Ava gimana, selalu kalau lagi kerja gini lapangan pasti dapat kabar terus sih. Tinggal di mana anak istri dok? Di Bintaro, kita tinggal di Berarti Bintaro. pulang setiap hari? Di Bintaro gitu. Thank you dok. Oke, dong lihat kembar dua artis yang sama, tapi sebenarnya nggak kembar tapi kayak kembar. Lu sebagai artis yang kembar gimana? Kayak siapa ya? Tunggu ya. Ada Kak Dewi mirip, Kak Dewi Persik ya, mirip sama pacarnya si Dul tuh. Siapa? Kak, yang kecil orangnya. Oh itu mirip ya? Mirip juga. Terus siapa lagi tadi Kak? Norin. Alis Norin sama Davina Karamoy. Itu mirip kayak anak kembar. Jadi kita sebagai anak kembar yang asli merasa tersaingi nggak ya? Jadi apa ya? Seneng aja lah gitu, berarti dia sudah menemukan kembaran yang pertama, berarti ada 6 lagi katanya kan begitu. Kita tuh di dunia ada 7 katanya, tapi itu nggak tahu ya, mitos atau faktanya nggak tahu. Yang penting Iki Ido kembar, kalau ini hanya mirip ya Kak. Ya bisa jadi konten yang menarik sih kalau mereka kreatif sih. Tapi melihat artis mirip-mirip itu, Ido sering suka ketukar juga nggak sih teman-teman artis itu bareng-bareng gitu? Enggak sih, karena kan pertama misal Kak Dewi kan sering ketemu dan mungkin mirip tapi beda usia jauh gitu. Jadi ya nggak sampai ketukar juga gitu. Thank you dok. Itu gimana Kak nanya? Juga Sandra Dewi Sandra sebenarnya nggak mirip Iya. kan, karena namanya mirip kadang aku suka lupa kalau misalkan ketemu negor-negor gitu ya. Oke. Ki, ngelihat artis Alis Norin sama Davina Karamoy, sebenarnya beda usia juga, sama-sama artis juga tapi mirip katanya mukanya kayak. Iya, tapi alhamdulillah Iki ngeliatnya tadi ya, yang tua juga bisa mengiimbangi yang muda untuk penampilannya. Dan yang muda juga bisa belajar pengalaman dari yang tua. Itu sih, alhamdulillah mereka udah ketemu kayaknya tadi ya. Jadi bisa saling belajar aja sih. Bagus sih, mantap alhamdulillah. Sebagai artis yang kembar beneran nih. Ngelihat kadang artis suka mirip-mirip padahal sebenarnya nggak kembar. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kan karena memang yang seperti yang disampaikan Ido juga, bahwasanya kita juga pernah ngelihat bahwasanya dan pernah baca juga, kita tuh kembar itu ada 7 katanya, agak bukan kembar tapi mirip mukanya itu ada 7 gitu di dunia ini. Cuman ya mungkin salah satunya mereka berdua tuh yang mirip-mirip mukanya. Kadang tuh kita tuh ngeliat kayak gitu tuh bukan ketukar sama mukanya ya gitu, tapi ketukar sama namanya. Ada juga tuh yang namanya yang mirip gitu, misalnya kayak Sandra Dewi, Dewi Sandra, semuanya sama kan, mirip, cuman orangnya tahu gitu. Kadang ketukar nama aja sih. Kalau untuk ketukar sama orangnya mungkin kayaknya enggak deh gitu. Ngomongin kembar, apalagi nama Rizky Rido, sering juga nggak sih orang salah sebut sama lo, apalagi muka lo mirip kan? Kalau untuk salah sebut sih kayaknya udah dari lahir. Dari lahir ketukar kalian. Ini mana Ricky, mana Ido nih. Mungkin karena memang orang tua yang udah ditandain yang ini Iki, yang ini Ido gitu. Jadi sampai sekarang pun orang tua bisa ini salah panggil. Apalagi orang tua sendiri sering salah panggil, apalagi orang lain kan yang baru sekilas doang ketemu 2 kali 3 kali. Tapi kalau memang sudah berkali-kali ketemu dan sering
ketemulah, interaksi bareng, udah main bareng gitu, pasti udah hafal banget gitu. Apalagi pasangan masing-masing udah hafal banget. Tapi sering juga ketukar tuh dari belakang. Oh iya. Terus ketukar. Kadang juga jadi bikin iseng juga nggak sih? Kadang-kadang kita isengin aja sih. Apalagi kalau dulu tuh ya masih sekolah tuh sering ngisengin pacarnya Ido tuh Iki ngangkat teleponnya dari ngangkat telepon sih. Suara Ido Iki buat, dan Ido juga gitu tuh sering ngisengin. Nelpon ada pacar Iki nelpon dia ngangkat gitu. Dari suara sih kalau nggak ketemu pasti ini nggak ketahuan gitu. Thank you. Siap. Audio Jungle.